Tapi kalau dilakukan orang tua jauh lebih jelek. Orang udah bau tanah, usianya udah ujur, nenek-nenek aki-aki masih maksiat, itu lebih buruk lagi. Dosanya lebih besar. Nauzubillahi min. Yang kedua, yang membuat wal istighal bid dunya minal jal qabihun wa minal alim akbah. Sibuk dengan dunia bagi orang yang bodoh, orang awam itu jelek, buruk. Tapi sibuk dengan dunia bagi orang yang ngaji, orang alim, orang yang berilmu itu jauh lebih buruk lagi. Ya, orang yang gak pernah ngaji, sibuk dengan dunia, jelek. Orang yang rajin ngaji kayak ibu-ibu ini, sibuk dengan dunia, jauh lebih. Nauzubillah. Yang ketiga apa nih? Wattakasufit ta'ah min jabinas qabihan wa minal ulama wat talaba aqbah. Malas ibadah bagi semua orang itu jelek, buruk. Malas ibadah bagi orang yang rajin ngaji, bagi para ulama jauh lebih buruk. Ibu udah rajin ngaji nih, ustadz udah sering ngajar, tapi malas ibadah, lebih buruk daripada orang awam malas ibadah. Kenapa? Karena kita udah tahu ilmunya. Ya Bu. Tapi kalau di sini sih semuanya saya yakin rajin ibadah. Malam tahun baru semuanya pada tahajud. Amin. Malam tahun baru tidak mengurangi ibadah zikirnya. Walaupun berisik petasan, kembang api, tapi tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Yang keempat, watakabbur ya minal agniya qabihah wa minal fuqara aqbah. Sombong bagi orang kaya adalah jelek, buruk. Tapi sombong bagi orang miskin jauh lebih buruk. Orang kaya sombong, ya mungkin kata pantas ya pantas dah. Tapi orang miskin sombong, miskin belangsak sombong, lebih buruk lagi. Nauzubillahi min. Nah sekarang itu yang udah dijelasin 2 minggu yang lalu, maka penjelasannya singkat. Nah hari ini saya ulang lagi dong, yang kemarin ulang supaya ingat. Sekarang yang baik nih, anba'dil hukama arba'atun hasanah, walakin arba'atun minha ahsan. Kata sebagian ahli hikmah, para ulama, 4 nilainya baik, tapi ada 4 yang nilainya jauh lebih baik. Hasan baik, ahsan lebih baik. Apa itu? Yang pertama, al-haya'u minar rijal hasan, walakinau minal mar'ah ahsan. Laki-laki punya sifat malu baik, tapi ibu-ibu wanita punya sifat malu jauh lebih baik. Masya Allah. Kenapa? Haya itu adalah bagian dari iman, malu bagian dari iman. Orang laki-laki ya celananya tidak sampai menutup dengkulnya, kelihatan dengkulnya, malu, bagus itu. Ya, ibu-ibu kelihatan tangannya, kelihatan auratnya. Kira-kira gimana tuh? Makanya sifat malu itu bagi orang beriman itu harus ada, karena bagian dari iman. Rasulullah Bu, itu saking malu-malunya seperti perawan yang dipingit, itu Nabi itu. Seperti perawan yang dipingit. Pernah Rasulullah tuh kelihatan betisnya, padahal dia laki-laki, malu. Baru kelihatan betis laki-laki kok malu, hebatnya Nabi itu. Kalau sekarang ibu-ibu ya wanita-wanita yang sudah nauzubillah min dzalik, bukan hanya betis, bukan hanya paha, tunggir. Tahu tunggir Bu? Bajunya saking ketatnya kelihatan nih. Naik motor, naik mobil, kelihatan kemana
baju adiknya dipakai, baju anaknya dipakai, anaknya ngaji rapi pakai jilbab syar'i, ibunya yang nganterin bajunya. Ya Allah ya Rabbana, na'udzubillah. Tapi di sini alhamdulillah ya, nggak ada. Di sini nggak tahu. Ya, jangan sampai nih Bu punya sifat malu, malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada malaikat, malu kepada diri sendiri. Malu kepada Allah bagaimana? Malu untuk melakukan maksiat kepada Allah. Dan sekarang kan banyak orang yang melakukan maksiat terang-terangan, betul? Ada yang zina terang-terangan, korupsi terang-terangan, menipu terang-terangan, riba terang-terangan, ghibah terang-terangan. Ini udah gak rasa malu lagi nih. Ya Allah ya Rabbana, sifat malu itu perhiasan mahkota seorang wanita adalah malu. Malu adalah bagian yang menyebabkan wanita itu menjadi ahlul jannah, ahli surga. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang punya rasa malu. Malu dilihat oleh orang, ya, malu kedengaran oleh orang. Tapi kita harus bedain Bu, malu ya disuruh jadi MC malu, bukan itu mah minder, ya. Malu itu maksiat Ibu ya, malu untuk maksiat. Jadi kalau laki-laki malu itu bagus, wanita malu jauh lebih bagus. Ya, laki-laki malu itu baik, wanita punya rasa malu jauh lebih baik. Masya Allah. Ya, sekarang kan anak-anak kita mungkin cucu-cucu kita nih, yuk ajarkan Bu punya rasa malu. Jangan sampai pakaiannya auratnya dilumbar, diobral. Paha ayam 5.000, oh sekarang udah lebih kali ya. 8.000 paha cewek gratis di mana-mana ada. Nauzubillahimin. Kita jaga aurat anak-anak kita, kita jaga aurat cucu-cucu kita. Jangan sampai anak kita masuk neraka, akhirnya kita dimasukin juga ke dalam neraka. Nauzubillahimin. Kan ada tuh Bu, ada anak yang di neraka protes kepada Allah, dalam sebuah hadis diceritakan. Ya, padahal bapak ibunya di dalam surga, dia protes, ya Allah, kenapa saya di neraka? Emak saya sama bapak saya di surga. Apa yang salah dalam diri saya? Ditanya, emang ente nggak pernah diajarin? Nggak pernah. Ya, disuruh sholat nggak pernah, suruh ngaji nggak pernah, disuruh tutup aurat nggak pernah. Ya akhirnya ibu bapaknya itu dipanggil oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ini anak ibu, benar ini anak ayah, benar. Akhirnya ibu bapaknya ditarik oleh malaikat, dimasukkan sama-sama ke dalam neraka. Padahal bapaknya rajin tahajud, ibunya rajin ngaji, bapaknya rajin ke masjid, ibunya rajin infak. Tapi kenapa semuanya masuk neraka? Karena anaknya di neraka dan tidak pernah diajarin oleh orang tuanya. Nauzubillahimin. Jadi hati-hati nih Bu. Dulu kita kenal ada anak durhaka kepada orang tua, ya Bu. Tapi juga ada orang tua yang durhaka kepada anak, ada Bu. Seperti apa? Orang tua tidak pernah memberitahu anaknya, tidak membuat menjadi anak yang baik, dibiarin anaknya maksiat, dibiarin anaknya buka aurat, ya. Orang tuanya bapaknya ngasih rezeki dari yang haram, dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, dari hasil riba, dibawa ke rumah, dimakan oleh anak, oleh bininya. Itulah orang tua yang durhaka kepada anak. Ada nggak? Di mana? Hah? Di Bogor. Di Bogor. Ya pindahan orang pondok. Sama juga. Nauzubillahi. Nah jangan sampai begitu tuh. Ya jangan sampai kita ini lupa dengan anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka jahanam.
Mudah-mudahan semua kita masuk ke dalam surganya Allah, keluarga kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu. Makanya madrasah, pendidikan, sekolah pertama di rumah, orang tuanya, gurunya. Itulah yang menentukan semua dalam surga adalah orang tuanya. Ya. Jadi jangan sampai misalnya nih azan berkumandang subuh, kita santai-santai aja biarin anaknya tidur. Oh kasihan anak saya, kan lagi enak-enaknya tidur gitu ya. Ibu kasihan nggak kalau dia nanti masuk neraka? Oh kan, nggak kasihan kan? Justru kita bangunin supaya anak kita masuk surga, sama-sama kita ke dalam. Dulu pernah ada pengajian bagus banget Bu. Ada ya tema pengajian itu masuk surga bersama keluarga. Karena masuk surga itu gak bisa sendiri Bu. Makanya karena itulah kita ingin semua masuk surga. Ajak anak-anak kita, suami kita, cucu kita di dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi mesti cerewet kalau dalam kebaikan. Jangan kita, udah makan belum? Cerewetnya bukan main, nanyanya udah makan belum. Tapi kalau anak udah sholat atau belum, kayaknya rasa-rasanya males kita nanyanya. Kadang dibalik Bu ya, udah sholat belum? Kalau belum, jewer, pukul boleh. Kan 7 tahun anak perintahin sholat, 10 tahun gak mau sholat, pukul, pukulan mendidik. Ya Bu, insya anak yang gadis, yang punya anak gadis, punya cucu gadis, tolong jaga auratnya, Neng, jaga auratnya, tutup auratnya, pakaiannya jangan transparan. Ada orang pakai jilbab, bajunya transparan, sama aja bohong. Bajunya ketat, tahu ketat tuh, saking ketat-ketatnya, keteknya kelihatan, usurnya kelihatan. Ya Allah. Ajarin anak-anak kita, cucu-cucu kita ya, cucu-cucu kita. Memang laki-laki paling seneng melihat begitu. Ya Allah, jangankan orang lain, Ustaz juga nggak merem ya, melotot terus ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Atasnya jilbab, bawahnya. Ya Allah, itu namanya berpakaian tapi telan. Yuk, rasa malu jaga, punya rasa malu. Yang kedua, al-adlu min kulli ahadin hasanun, walakinnau minal umara ahsan. Adil pada setiap orang itu baik, tapi adil bagi pemerintah jauh lebih baik. Tahu adil Bu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pakai jilbab di kepala, pakai sendal di kaki, itu adil namanya. Ya, adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil. Ya. Aneh, pakai jilbab di kepala, pakai sendal di Ya Allah, pakai sendal di kepala, pakai jilbab di kaki, itu aneh, namanya azolim. Adil itu sederhana, adil begitu. Adil, ya, suami kepada istri, adil istri kepada suami, adil kepada anak. Ya, anaknya 10. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, ada yang S teler, ada yang S mambo, ada yang S macam-macam S. Beda-beda tuh, ngasih jajannya beda. Kenapa? Karena kuliahnya beda. Ya, kalau yang sekolah SD, SMP, SMA juga beda. Kenapa? Bayarannya beda, jajannya juga beda. Jangan disamaratakan. Sama rata itu belum tentu adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau anak yang kuliah, bayaran pun beda. Ya, anak yang ngaji juga beda. Nah, adil sama guru ngaji ini kadang-kadang kita nggak adil. Kalau kursus bahasa Inggris bayaran 500.000 kita bela-belain. Kalau ngaji 30.000, berat.
Ya, sebulan, 3 bulan, sampai 3 tahun gak bayar-bayaran. Di sini ada di sini. Banyak. Astagfirullahaladzim. Ini namanya gak adil namanya. Ini jelas jolimnya nih kepada guru ngaji. Ya Allah. Ya. Kalau kita meninggal, Bu, itu kita meninggal dibacain surah Yasin apa bahasa Inggris? Ya bahasa Yasin. Kan belajar di mana? Di kursus bahasa Inggris, di guru ngaji, di sekolah, madrasah, di tempat pengajian, di TPA, di pesantren. Nah itu yang harusnya kita perhatikan. Jangan sampai kita lupa dengan ketidakadilan kita nih. Nauzubillahi min. Apalagi adil seorang pemerintah yang punya jabatan mesti adil dia. Ya. Wah, ini sekarang kan banyak yang gak adil nih. Buktinya kezaliman sudah begitu luar biasa. Kalau biasa seperti pisau tuh tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang benar disalahin, orang salah dibener-benerin. Kenapa? Karena dekat dengan pemerintah, nggak dihukum. Tapi kalau orang yang kritis, yang benar, yang menjalankan hak, ini batil, oh cepat dihukum. Ya, iya kan? Orang yang melanggar prokes katanya, protokol kesehatan, hanya gara-gara itu dihukum. Ya, hanya gara-gara itu dihukum. Orang yang merugikan negara, rakyat Indonesia triliunan, miliaran, bebas berkeliaran. Ini berarti hukum seperti pisau. Jadi makanya kata ulama, adil kepada orang biasa baik, adil pemerintah jauh lebih baik. Makanya kata Rasulullah SAW, sab'atun yuzillu yawma la zilla illa zillu. 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Mudah-mudahan tahun 2002 ini kita semua menjadi orang-orang yang adil. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan memerintahkan untuk ihsan. Apa bedanya adil dengan ihsan? Sama-sama baik, Bu. Adil itu misalnya ini bukan gelas, ya gelas. Naruh gelas, kita nyuruh anak kita, nah taruh gelas, padahal gelas itu penuh dengan air. Anak itu adil, dia taruh di atas meja, tapi naruhnya di pinggir. Kenapa? Ya pokoknya yang penting di atas meja gak jatuh, tapi naruhnya di pinggir. Tapi ihsan, dia tahu kalau di pinggir khawatir jatuh, naruhnya di tengah. Itu ihsan namanya tuh. Lebih hebat lagi daripada adil. Adil, Bu. Suami adil, misalnya ibu minta duit, uang belanja kalau di pondok berapa nih? Nah kan sekarang nih zamannya kan serba naik. Cabai sudah 120.000 per kilo. Benar ya? Ya. Kemudian telur 35.000 per kilo. Oh sekarang berapa? Ya, semuanya pada naik nih. Ya, tahun baru tahun naik nih. Semuanya serba naik. Kalau suami yang adil ngasih duit biasanya 50.000, sekarang naik jadi 100.000. Itu adil tuh. Tapi kalau suami yang ihsan bukan 100.000, Bu. 200.000. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Ada nggak suami yang pelit yang nggak mau ngasih? Dibilang begini, nih Neng, nih Mah ngasih duit 100.000 untuk seminggu. Ada yang begitu? Ada, alhamdulillah. Hebatnya istri yang bisa begitu ya. Alhamdulillah. Kira-kira kalau orang pondok 100.000 seminggu cukup nggak? Orang. Ya cukup. Coba dicukup. Allahu Akbar.
Ya Bu. Allah. Tuh yang kedua adil. Yang ketiga nih ya. Wa taubatu minasyaihi hasanatun walakinna minasyabab ahsan. Taubatnya orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu yang sudah tua, dia taubat itu baik. Anak muda taubat jauh lebih baik. Masih muda rajin taubat jauh lebih baik. Aki-aki, nenek-nenek taubat baik. Ya, iya kan? Anak muda taubat jauh lebih baik. Kenapa? Umurnya masih jauh, ya kan? Tapi kan nama umur nggak tahu kan ya. Gagah, usianya masih kuat, yang fisiknya masih kuat, tapi rajin taubat, rajin nangis, itu jauh lebih baik. Ya, aki-aki, nenek-nenek, rajin istighfar, rajin taubat, baik biasa itu. Anak muda, rajin taubat, jauh lebih baik. Masya Allah. Tapi kalau urusan taubat itu bukan urusan umur ya Bu ya. Urusan istighfar bukan urusan umur. Semua kita mesti istighfar. Karena umur kan gak ada yang tahu. Amr Az-Zikra, anaknya Ustaz Arifin, usianya baru 20 tahun. Sangat muda, nikah baru 6 bulan. Belum punya anak. Tapi kalau Allah sudah panggil lebih dulu, ya kan gak ada yang bisa mencegahnya. Itulah umur, gak ada yang tahu. Karena itulah pentingnya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang keadaan seperti ini nih. Ya, keadaan yang serba susah. Jangan sampai iman kita jadi susah. Justru makin kuat iman kita, makin banyak istighfar kita. Kan dalam sebuah hadis, man lazima istighfaran, siapa orang yang melazimkan istighfar. Arti melazimkan itu dia selalu istighfar. Apalagi ibu-ibu yang banyak kerjaan di rumah ini, iringi dengan istighfar. Sambil nyuci istighfar, sambil ngepel istighfar, sambil masak istighfar, sambil tidurin bocah istighfar, sambil tidurin suami istighfar. Apa kata Nabi? Kalau ada masalah Allah berikan jalan keluar. Kalau punya kesulitan Allah mudahkan. Bahkan di ujung hadisnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Rezeki yang tidak disangka-sangka dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Yang terakhir, yang keempat, ya Bu, yang keempat nih. Wal judu minal agniya hasanun walakinnahu minal fuqara ahsan. Dermawan bagi orang kaya itu baik, akan tetapi dermawan bagi orang miskin jauh lebih baik. Orang kaya dermawan baik biasa karena dia punya harta, dia punya duit. Orang miskin dermawan jauh lebih baik.
susah-susah tapi masih juga suka memberi. Misalnya nih, ibu orang kaya ngasih sedekah 5.000, orang miskin ngasih sedekah juga sama 5.000. 5.000-nya sama, nilainya sama, dari rezekinya yang halal sama-sama, cuma kualitas pahalanya 5.000 orang miskin lebih besar daripada 5.000-nya orang. Kenapa, Bu? Karena kalau orang kaya 5.000 itu kayak uang ya, gak ada harganya. Uangnya miliaran, infaknya 5.000, wah itu mah. Tapi orang miskin 5.000 nyarinya susah, banting tulang, pergi gelap, pulang gelap, bahkan gak pulang-pulang ya. Tapi dia masih mau infak 5.000, Allah, pahalanya jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi, dermawan, dan dia bertakwa kepada Allah dan dia membenarkan pahala yang Allah janjikan, Allah mudahkan menuju surganya Allah Subhanahu. Orang kaya dermawan baik, orang miskin dermawan jauh lebih baik. Ya, walaupun susah tapi tetap kita pandai memberi. Insya Allah Allah kasih dengan yang jauh lebih baik. Yakin dulu? Yakin? Insya Allah. Pahala sedekah 700 kali lipat. Yakin? Yakin. Pahala infak 700 kali lipat. Dengan infak Allah sehatkan kita, dengan infak Allah tolak segala musibah yang terjadi dalam hidup kita. Dengan infak harta kita, sebenarnya harta kita kan cuma ada 3. Pertama, harta yang kita makan jadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita simpan jadi rebutan. Harta kita sebenarnya apa? Harta yang kita infakkan tuh untuk masjid, untuk pesantren, itulah harta kita yang sebenarnya. Shadaqatun jariyah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dermawan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kesimpulan ya pengajian pada hari ini ada 4 yang baik dan 4 yang lebih baik. Pertama, malu bagi orang laki-laki baik, malu bagi orang perempuan lebih baik. Adil bagi semua orang baik, adil bagi pemerintah jauh lebih baik. Taubatnya orang tua baik, taubatnya anak muda lebih baik. Ya, yang keempat, dermawan orang kaya baik, dermawan orang miskin jauh lebih baik. Mudah-mudahan kita semua mempunyai sifat malu, mempunyai sifat adil, selalu bertaubat dan selalu dermawan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina